الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. لمرضات الله سبحانه وتعالى وهدايته وتوفيقه وإناته ثم جمع شيخنا ولمعلمنا ومرسلنا ثم خصوصا لحسن بن حماد بن محمد بن سلم القاف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulfi darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan mari terus menerus kita memperbanyak salawat dan salam kepada Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian selepas salat subuh ini akan mengurai tentang kajian malam Senin yang lalu tentang bab salat musafir. Dalam rangkaian pertemuan yang lalu telah diulas tentang pengertian daripada musafir. Maka pengajian ini akan diulas tentang ar-rakhasu al-muta'alliqatu bisafari tawil. Akan mengurai tentang keringanan-keringanan yang berkaitan dengan perjalanan jauh. Perjalanannya ada dua, ada yang qasir, ada yang tawil. Ada yang jarak tempuhnya pendek dan ada jarak tempuhnya yang panjang. Yang panjang ini pun khilaf ulama, bahwa musafir yang boleh sholat jamak dan qasar, ada yang berpendapat ukurannya 80,64 km. Ada yang berpendapat 88,74 km. Ada yang berpendapat 96 km. Ada berpendapat 119,9 km. Dan dalam kitab Taqriyah Syadidah ini ukurannya adalah 82 km. Jadi tentang dua marhalah. Kalau saya tidak salah dan kita kasyifatu saja, ada di situ tertulis 113 km dalam pandangan mazhab Hanafi. Tetapi yang mayoritas jaraknya 119,9 km. Ini jarak yang masyhur, yang mayoritas. Bahkan ada berpendapat di bawah 80 nih. Lantas bagaimana kita ngamalkan dari mulai rentan 80, 88, 82, 119,9
maka boleh mengambil di antaranya. Kalau dia mengacu di kitab ini adalah seukuran 82 kilometer. Nah, kemudian keringanan yang didapat itu apa saja? Yang pertama ada qasrus shalah. Salat zuhur, asar, isya itu kan jumlah berrakaat. Lantas kemudian ia ringkaskan itu. Ia ringkaskan sehingga menjadi 2, 2, 2. Zuhur 2, asar 2, isya 2. Ini yang boleh dikosor. Yang 2 selainnya tak boleh. Contoh maghrib ataupun subuh. Maghrib tak boleh dikosor, apalagi subuh yang cuma 2 rakaat tidak boleh dikosor. Tetapi maghrib bisa dijamak dengan solat isya, mau jamak takdim atau jamak takhir. Intinya bahwa orang yang musafir ada keringanan yang diperoleh, dan itu ada bagian sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajibtu mimma ajibta minhu fas'alu fa'asaltu Rasulullah sallam al-dzalik faqal sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatahu. Ada satu riwayat, satu kali gini, Umar bin Khattab itu ditanya oleh sahabatnya perihal menjamak solat. Kalau ketika kondisi tertentu rasa khauf, takut, kan boleh dijamak, rasa takut. Ini suasana enggak ada rasa takut, hujan lebat pun tidak, sakit pun tidak, amanlah kondisinya, aman. Apakah boleh itu dijamak? Nanya di sahabat kepada sahabatnya. Maka Umar bin Khattab bertanya sama Rasulullah tentang hal tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa jamak dan qasar adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, kalau itu sedekah yang Allah berikan kepada kalian, terimalah sedekah tersebut. Makanya di sini pendapat Imam Abu Hanafi itu lebih condong untuk dijamak. Karena itu azimah, sifatnya azimah. Kalau azimah itu hal yang apa? Yang mesti. Saya pernah contohkan dulu, ada perempuan yang haid, lantas kemudian dia tak sholat. Ini kan betulnya azimah itu, kepastian, kemestian. Jadi tak boleh perempuan yang ketika yang sholat, tak boleh dia. Malah sholat dia berdosa. Akan halnya ada najis tersebut. Yang tak sholat mana ada pahala. Begitulah tadi, kalau azimah di dalam rangka musafir, sholat tadi maka mesti ditegakkan, sholat jamaknya. Di kita itu mustahab tuh, sunnah saja. Boleh kita untuk nak menjamak, boleh juga tidak. Cuma untuk keluar tadi, al-khuruj min khilaf mustahab, keluar daripada perbedaan ulama, itu adalah yang utama. Maka itu diamalkan. Itu kaidah dan usul fikih. Maka terkadang kita juga mesti ada pengetahuan di sikit-sikit tentang usul fikih. Jadi ada fikih, ada usul fikih. Macam gini Pak Haji. Ini Al-Quranul Karim. Al-Quran, kita tidak akan bisa mengurai isi Al-Quran sama kitab hadis, kutubus sittah itu. Enggak bisa kita untuk mengurai kitab Sahih Al-Bukhari,
Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Baihaqi dan sebagainya. Sampai kepada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad daripada Imam Syafi'i. Itu enggak akan bisa terurai benang ini kalau tidak diketahui tentang kaidah-kaidahnya. Apalagi tadi salam Quran enggak bisa. Tidak setiap huruf la itu larangan yang haram. La itu larangan tadi tidak mesti larangannya haram. Maka tahulah tentang kaidah usul fikihnya. Makanya bagi masyarakat awam memang tak diwajibkan itu membedah kajian usul fikih. Tapi bagi orang-orang yang terjun di dunia dakwah, maka mesti dipelajari tentang kaidah-kaidahnya. Macam seorang anggota dewan, bagaimana akan merumuskan tentang undang-undang kok tak tahu tentang masalah itu. Begitulah dia mendakwakan sesuatu, dia perlu belajar tentang ilmu usul fiqih atau qawaidul fiqih, masuk kepada dunia fikih. Maka insyaallah kita akan lebih tertata dalam masalah hukum-hukum ini, yang semuanya itu tak lepas daripada ulama-ulama. Kita sudah bersyukur nih. Ulama dulu sudah banyak jasanya, termasuk salah satu itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal sebagai pencetus pertama kaidah usul fikih, betul ya? Itu dia Imam Syafi'i. Luar biasa nih kealiman Imam Syafi'i. Di usia remaja sudah ngajar kitab hadis. Hadis ini kan kitab Al-Muwatta, karangan gurunya Imam Malik. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Rasul. Kalau Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru Malik bin Anas, sananya sampai ke Rasul, dan itu masih dekat. Kenapa? Rasul juga pernah musafir. Dan Rasul dan musafir itu menjamak, makanya ada hukum di sini. Hukum menjamaknya tadi. Nah, keringanan tadi qasrun salat, yaitu solat yang 4 menjadi 2. Solat apa saja di zuhur, asar, dan isya. Kemudian al-jam'u baina shalatain. Solat ini bisa dijamak. Selain diqasar, dijamak boleh. Dijamak boleh, diqasar boleh. Itu keringanan. Khusus untuk musafir yang jarak tempuhnya jauh, boleh 2. Al-jam'u baina shalatain, dijamak 2 salat ini antara zuhur, asar, maghrib, isya. Itu boleh. Yang kedua itu biasa diqasar. Tapi ada hal-hal yang berkaitan boleh dijamak, tak boleh qasar. Contoh, nanti ada sini pembahasannya. Semua saya simpangkan sedikit. Begitu ada orang sakit, ini payah kalau untuk berulang kembali bersuci, lantas kemudian ia jamak salat. Kalau pendapat Imam Ibnu Sirin, Imam Al-Mundhir, itu membolehkan. Selama ada hajat yang besar, itu dibolehkan pendapat Imam Ibnu Sirin, termasuk pendapat Imam Al-Qafal. Ini ulama-ulama ini, saulang Imam Al-Qafal, Imam Ibnu Al-Mundhir berpendapat bahwa ketika ada hajat boleh solat dijamak. Contoh ketika solat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Kamajo ini, hujan lebat yang kita prediksikan ini panjang hujannya, lama betul ini berhentinya. Maka kita jamak solat boleh, tapi bukan di rumah ya, di masjid. Jangan pula solat jamaknya di rumah, tak boleh dan tak sah. Tak sah ya, solat menjamak di rumah tak sah. Kalau misal tadi contoh kasus hujan yang lebat yang diperkirakan lama berhentinya, dan kita sholat berjamaah di masjid, maka sepakat kemudian kita selepas sholat maghrib, lepas itu sholat isya, boleh. Tapi catatan itu berjamaah di masjid, bukan di rumah. Atau kemudian bagaimana ini kemudian kalau seorang yang
sakit. Kalau pendapat Imam Al-Qafal kan boleh. Atau orang yang kerja itu di depan mesin. Ini Pak Haji Ridwan yang tahu ini kan. Yang ketika di mesin itu, ini kok ditinggalkan risiko besar. Lantas kira-kira boleh gak dijamak ini? Mana Pak? Ketika kita membayangkan orang kerja dia pula ditempatkan di bagian mesin, ini kok tinggalkan risikonya besar. Kira-kira masih boleh nggak? Kalau pakai pendapat Imam Ibnu Munzir atau Imam Al-Qafal, maka dibolehkan. Kalau Imam Syafi'i tingkat masyaqqahnya gimana? Ada masyaqqahnya. Boleh dijamak dan boleh qasar. Ada sesuatu boleh dijamak tapi tak boleh qasar. Salah satu tadi yang boleh jamak kalau hajat besar. Kalau tinjauan dari Imam Ibnu Qafal, Ibnu Munzir, selama ada hajat besar maka boleh. Termasuk kalau macet yang berkepanjangan, yang itu tempatnya normal, nggak pernah macet. Tiba-tiba kita nak pulang, macet panjang. Ini nggak terkejar waktu sholat. Maka ketika itu kalau pakai pendapat Imam Ibnu Munzir maka itu sah. Termasuk Imam Al-Muzani di dalamnya. Sementara imam ini adalah ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i, artinya ulama Syafi'iyah. Jadi boleh. Tapi al-fitru fi Ramadan idza kharaja minal baladi qabla thulul fajr. Keringanan yang ketiga diperoleh bagi orang-orang yang musafir adalah dia bolehnya tak berpuasa Ramadan, tapi dengan catatan idza kharaja minal balad qabla thulul fajr. Dia itu waktu dia boleh makan minum, maaf bahkan berjima dengan istrinya, itu ketika itu keluar dari rumahnya sebelum fajar, sholat subuh. Sebelum sholat subuh, waktu fajar dia sudah bergerak dari rumahnya. Jadi kalau setelah sholat subuh, misal tadi setelah sholat subuh kita bawalah bekal nak pergi ke mana? Ke Kalimantan. Perginya itu lepas subuh. Rupanya kita enggak puasa, enggak boleh. Boleh ketika tak puasa, perginya itu sebelum sholat subuh, artinya waktu fajar. Fajar sodik ya, bukan fajar kadhib. Fajar ada dua, fajar sodik. Nah ketika fajar sodik, sebelum itu keluar. Bagaimana cara keluarnya? Misal kita waktu itu umroh sunnah. Kenapa sunnah? Karena umrohnya itu di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Itu kan umroh yang sunnah. Rupanya ketika umroh yang sunnah ini bertepatan di hari Jumat, Ramadan pula lagi kan. PG-nya itu setelah subuh. Kemudian bolehkah dia tak berpuasa Ramadan? Kemudian bolehkah dia meninggalkan Jumat? Dua problem ini. Hal yang sunnah tidak boleh kemudian mengalahkan yang wajib, nggak bisa. 100 rakaat pun untuk mengimbangi 2 rakaat subuh yang sunnah nggak bisa terimbangi 2 rakaat ini. Yang wajib tak bisa diimbangi yang sunnah. Umrohnya umroh sunnah, perginya Jumat, bergerak dari rumah setelah subuh. Maka ini tak boleh untuk dia makan minum, berbuka tak boleh. Jumat dapat ditegakkan. Ketika dia tidak sholat Jumat, berdosa iya. Kenapa? Tapi musafir. Musafirnya itu ada syaratnya. Keluar rumah itu sebelum sholat subuh, bukan setelah sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'alamin salatu wassalamu ala asrafil amil mursalin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana zil ilma rizqna fahma wa amala salihah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'a
يا فتاح يا عليم نور لنا ربنا قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا فتح عارف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.